Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Husni Romdoni. Nomor induk mahasiswa 252811223. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 periode 5 tahun 2025 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Purworejo. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 4 yang dilaksanakan di SD Negeri 2 Panyutrang dengan materi lihat di sekitar, topik lalu lintas. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG. Dan ini KTP saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik ya. Sehat semuanya? Sehat. Ya, sekarang musim pancaroba ya. Mudah-mudahan meskipun banyak bencana di sana, di daerah lain, mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dipimpin oleh KM sebelum pembelajaran dimulai. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Aksa, Adelia, Amelia Agustin, Widya. Berarti sekolah semua ya. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai ya, untuk menumbuhkan rasa jiwa nasional kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan peserta semuanya dimohon untuk berdiri. Indonesia Oke, peserta dimohon duduk kembali. Oke, baik anak-anak. Untuk pembelajaran dimulai, mari kita siapkan terlebih dahulu alat tulisnya. Sok, ke ataskan. Karena sekarang pelajaran bahasa Indonesia, berarti buku paketnya dikeataskan ya. Sudah siap semuanya? Alat tulisnya? Oke. Kalau sudah siap, nah, mari kita susun kesepakatan kelas ataupun peraturan kelas. Coba, Iki, baca Ki, yang pertama. Peraturan kelasnya, yang ini. Datang tepat, setuju tidak datang tepat waktu? Setuju ya, karena supaya untuk kedisiplinan kalian.
Meminta izin jika ingin keluar kelas ataupun ke toilet. Boleh kalian mengacungkan tangan ya. Pak, mau ke toilet dulu ya. Pak, mau keluar dulu, ada apa? Kasih alasannya ya. Setuju tidak peraturan kelas? Setuju. Kalau kalian setuju, mari kita lanjutkan ya. Nah, kalian akan Bapak beri nanti ya, ini akan Bapak beri materi sebelumnya. Kalian belajar tentang apa? Masih ingat nggak? Materi sebelumnya ada yang masih ingat nggak? Rambu lalu lintas ya. Nah, selanjutnya kali ini kita masih belajar tentang lalu lintas juga ya. Nah, Bapak akan menayangkan video. Coba kalian perhatikan terlebih dahulu ya. Coba perhatikan. Waktunya sekolah. Ma, Ade berangkat dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Sudah siap, Deh? Iya, ayo kita berangkat, Pak. Tapi pasang tali helmnya dulu, Pak, biar aman. Oh, iya. Dadah Mama, dadah Adek. Pak, kita jangan berhenti di sini. Kita berhenti di sana saja. Ada rambu-rambu dilarang berhentinya, Pak. Ya, baik Pak. Sebentar lagi saya sampai ke sana. Selesai ya. Nah, kira-kira di mana kita harus mentaati tata tertib lalu lintas? Di jalan ya. Terus siapa saja yang harus mentaati? Pengendara motor ya. Kenapa sih kita harus mentaati lalu lintas? Agar selamat sampai tujuan ya. Nah, untuk kalian agar lebih paham ya, Bapak akan memberikan ini nih, asesmen ya. Coba kalian isi terlebih dahulu. Hanya 5 soal saja ya. Sudah semuanya dikumpulkan? Oke, coba kalian perhatikan kembali. Setelah kalian mengisi yang tadi ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Kalian tadi hanya dibuka sedikit saja ya. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat menuliskan teks struktur argumentasi yang pertama ya. Yang keduanya, peserta didik dapat mengenal pemakaian awalan ber serta penggunaannya. Yang ketiganya, peserta didik dapat menyampaikan
petunjuk arah dan peserta didik dapat menuliskan teks dengan struktur deskripsi. Jadi nanti setelah kalian belajar hari ini, kalian harus mampu ya. Nah, coba kalian perhatikan lagi. Bapak punya gambar A dan gambar B. Ya, perhatikan. Kalian kan tadi mengisi rambu-rambu lalu lintasnya ya. Sekarang coba perhatikan. Dari gambar A dan gambar B. Sudah diperhatikan? Bingung tidak ini apa? Tepuk semangat. Semangat. Ngantuk tidak? Tidak. Sekali lagi biar yang ngantuk. Tepuk semangat. Oke, terima kasih ya. Nah, setelah kalian memperhatikan gambar ini, mungkin ada yang bingung, ada yang tidak. Dari gambar A dan gambar B, kira-kira perbedaannya apa? Ada yang bisa menjawab nggak? Ada ya? Coba. Jawabannya apa? Ya, gambar A boleh parkir dan gambar B tidak boleh parkir. Benar ya. Jadinya ketika di gambar B tidak boleh parkir tapi tetap parkir, jadinya seperti apa? Melanggar aturan ataupun macet ya. Tapi di gambar A karena boleh parkir, jadinya kan rapi ya. Paham tidak? Paham ya? Dari gambar ini ya. Jadi itulah manfaat ketika kita mentaati aturan ya. Lalu lintas. Ya. Ada yang ingat nggak? 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ada berapa sih 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Ada tuh 7. Karena disebutkan dari awal juga ya, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu ada tuh 7. Coba yang pertama, Aksa apa? Bangun pagi. Tidur cepat. Nah, mari kita lihat lagi lagunya. Ada lagunya loh, kalau kalian tahu. Yang bisa boleh menyanyi. Anak Indonesia punya 7 kebiasaan luar biasa. Kawan, ayo dengarkan, mari kita lakukan. Ceria. Nah, itu lagunya. Mungkin ada yang sudah hafal, ada yang belum ya. Kan kalian selalu melaksanakannya ya, tanpa kalian sadari ya. Nah, setelah kalian kali ini kita jadi judulnya naon cenah materi hari ini? Lihat di sekitar dengan topik lalu lintas. Dan Bapak punya tayangan video lagi ya. Nah, coba kalian perhatikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Di video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 4 sekolah dasar, bab 3, lihat sekitar. Part 1. Materi ini sesuai dengan buku paket kurikulum Merdeka. Kelas. Oke, cukup ya videonya. Nah, coba kalian dengan kelompoknya. Ini kelompok 1 ya yang sudah Bapak buat, kelompok 2 dan kelompok 3. Baca di halaman 53 yang cerita yang ini yang sama ya. 53 sampai 55 ya. Kelompok 1 baca. Terus lanjut. Aduh lalu lintas sudah berganti kuning. Rudi tahu dia bersiap-siap untuk pergi. Rudi tidak sabar menunggu lampu lalu lintas di depannya. Terjadi suaranya bersama. Sudah tidak ada kendaraan lagi dari sebelah kanan dan kiri. Jalan di depannya kosong. Aman kecil Rudi. Dia memandu pedal dan bersiap untuk melaju kencang. Sudah, so kita ice breaking dulunya. Coba kalian semuanya berdiri biar gak ngantuk, soalnya ada yang nguap. Tahu nggak lagu Kepala Pundak Lutut Kaki? Tahu, so coba sambil diperagakannya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Bapak punya yang disebut dengan tepuk siangnya. Contohnya seperti ini ya. Kalau Bapak bilang tepuk pagi 1 kali. Kalau tepuk pagi 1 kali. Kalau tepuk siang 2 kali. Kalau tepuk Bapak bilang tepuk sore berarti 3. Kalau Bapak bilang tepuk malam berarti tidak ada. Ya. Konsentrasi ya semuanya ya. Coba kita mulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Tuh, ada yang salah. Terima kasih ya. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, karena tadi ada yang membaca tapi tidak memperhatikan, sekarang dengan kelompok kalian bisa berunding lagi, berempuknya. Bapak akan membagikan soal LKPD-nya. Coba kalian kerjakan ya bersama kelompok kalian. Dari cerita yang berjudul apa ceritanya? Awas. Kalian berdiskusi dengan kelompoknya lalu diisi. Nanti kalian bisa mempresentasikannya. Bisa ya, 1 orang yang menulis, 1 orang mencari jawaban. Berdiskusi dengan temannya ya. Itu kan ada 5 soalnya ya. Perkenalan dulu coba. Biasa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus. Perkenalan dulu, ini temannya siapa saja.
Perkenalkan, nama saya Putri. Terus? Nama saya Lydia. Perkenalkan, nama saya Lydia. Ya. Terus? 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 Perkenalkan, nama saya Aga. Ya. Sok, lanjutnya. Kembali lagi ke moderator. Ya, boleh dibacakan soalnya sama jawaban. Di berada Di mana Rudi berada jawabannya? di jalan Di di jalan raya. Terus? Mengapa pengendara sepeda motor itu marah kepada Rudi karena melanggar aturan lalu lintas? Terus? Mengapa Rudi memaksakan maju saat lampu lalu lintas belum berwarna hijau karena tidak ada pengendara motor? Merah saja. Menurut kalian, Terus? jika kalian menjadi Rudi, apa yang akan kalian lakukan? Meminta maaf. Ya, terima kasih. Sok, duduk. Sudah, duduk. Bapak ambil sampel saja ya. Kesimpulan hasil dari LKPD yang kalian isi. Ya, benar atau tidak? Yang pertama baca, pentingnya mentaati aturan. Ya, yang keduanya, nah ini pentingnya mentaati pelaturan. Bisa kalian baca semuanya. Ya, coba siapa yang berani boleh maju ke depan mengisi game ini. Contohnya mobil dilarang masuk yang mana? Ya, digeser sama tangan kalian. Sok, siapa yang mau maju? Ya. Betul semua ya? Alhamdulillah berarti kalian hampir semuanya pahamnya. Nah, jadi ketika kalian mentaati peraturan lalu lintas ya, itu sangat penting. Ya, karena apa? Untuk menjaga keselamatan. Dan apa akibatnya ketika kalian tidak mentaati tata tertib lalu lintas? Tadi seperti dalam cerita, akan mendapatkan musibah, bisa celakanya. Naudzubillahi min daliknya. Ya, paham sampai sana? Setelah pembelajaran hari ini gimana? Kalian merasa seru belajar hari ini? Terus, apakah gembira? Ya. Alhamdulillah ya. Kalau kalian merasa gembira ya. Nah, Bapak punya ini lagi ya. Soal lagi. Asesmen sumatif ini disebutnya ya. Coba hanya 3 saja ya kalian kerjakan. Kan tadi kalian alhamdulillah ya sudah pada paham ya. Nah, ini soalnya coba pakai nama di atas. Coba diisi sama kalian. Hanya 3 saja. Kalau kalian paham pasti mudah ya. Yang sudah bisa langsung dikumpulkan untuk penilaian Bapak nanti.
Sudah? Tok, boleh maju. Pakai nama ya, jangan lupa. Oh, gampang lah. Ini mah pembelajaran refleksi kalian yang tadi sudah Bapak tanyakan sebenarnya ya. So, udah? Ya, sini kumpulkan. San, sudah? Ya, sudah. Ada yang sudah lagi? Ini Aksa sudah? Ya, ya. Nih, sudah? Peri belum, Sok? Sudah? Antri sudah ya? Oh, Bayu udah, baik? Ya? Aksa udah, Aksa? Nih, kumpulkan. Oh, Peri yang belum ya? Sandi, tinggal Sandi. Nah, coba kalian lihat ke depan lagi. Hasil dari kesimpulan pembelajaran hari ini. Kita simpulkan bersama ya. Nah, kesimpulan anak, lihat sama kalian. Pentingnya mematuhi aturan lalu lintas untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain ya. Terus dengan memahami fungsi rambu lalu lintas yang memiliki berbagai warna dan arti, misalnya merah untuk larangan, biru untuk perintah, hijau untuk informasi lokasi, kuning untuk peringatan. Keselamatan di jalan raya sangat penting karena meningkatnya jumlah kendaraan serta aturan rambu-rambu lalu lintas bertujuan untuk mencegah kecelakaan dan menciptakan kenyamanan serta kelancaran berkendara ya. Jadi nanti ketika kalian sudah dewasa, kalian kalau sudah bisa berkendara menggunakan motor ataupun kalian bersama orang tua kalian dibonceng menggunakan motor, contoh lupa kalian tidak menggunakan helm, ingatkan. Mah, Pak, lupa helmnya. Pakai helm dulu. Sebentar ini, kata mama. Bisa aja kan mama alasan seperti itu. Bilang saja, mah ini untuk keselamatan ya. Jadi keselamatan itu bukan untuk diri kita saja, tapi keselamatan juga bisa untuk orang lain. Setuju tidak kesimpulannya seperti ini untuk yang apa yang kita pembelajaran? Oke, kalau kalian setuju, sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan nggak? Ya cukup. Oke, coba Bapak pengen tepuk jempol dulu ya. Tepuk jempol sebelum diakhiri. Tepuk jempol masih ingat nggak? Masih. Jempol kanan, jempol kiri, 2. Hebat sajanya. Siap, 1, 2, 3, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, hebat. Oke, kalian hebat hari ini ya. Untuk pembelajaran hari ini, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup dengan bacaan hamdalah.
Hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Ya. Boleh dipimpin berdoa sebelum pulang ya sama KM-nya. Oke, terima kasih ya. Hati-hati di jalannya.